Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Sidik Alfaris dari kelas TI 21CAI1 akan menjelaskan NLP Project pada mata kuliah NLP untuk memenuhi tugas UTS susulan. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang latar belakang NLP dalam industri energi. Yang pertama, faktor-faktor penyebabnya yaitu 1. Dinamika geopolitik. Industri energi, khususnya minyak dan gas, sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik karena sumber daya energi seringkali terkonsentrasi di kawasan tertentu, seperti Timur Tengah, Rusia, atau kawasan lain dengan cadangan minyak yang besar. Kemudian kebijakan negara penghasil minyak. Negara-negara penghasil minyak, terutama yang sangat bergantung pada ekspor minyak, memainkan peran penting dalam menentukan dinamika pasar energi global, yaitu lalu pergeseran permintaan akibat kebijakan energi yang berkelanjutan. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu menggunakan NLP untuk menganalisis data teks seperti berita, laporan, dan dari media sosial. Yang kedua itu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bahasa dalam teks seperti pemeriksaan di dalamnya. Kemudian NLP dalam industri energi. NLP sendiri yaitu teknologi untuk menganalisis teks secara otomatis. Untuk penerapannya yaitu yang pertama analisis sentimen, yaitu menilai opini publik terhadap harga minyak. Kemudian ekstraksi topik, yaitu mengidentifikasi isu-isu penting yang mempengaruhi pasar. Terakhir deteksi tren, yaitu menganalisis pola bahasa dalam laporan dan berita. Yang kemudian proses pre-processing dan ekstraksi data. Pre-processing teks yang pertama pemeriksaan teks seperti menghapus karakter atau kata-kata yang tidak relevan, penghilangan stop word, yang ketiga tokenisasi dan normalisasi teks. Kemudian ekstraksi fitur ada sentimen, frekuensi kata kunci, lalu pola bahasa terkait perubahan harga minyak. Oke, langsung saja kita coba di Google Colabs. Di sini sudah ada korpus atau bahan yang akan kita pre-processing. Itu yang pertama, di dalam korpus ini masih menggunakan tanda kutip, ada HTML body-nya dan masih banyak yang lainnya belum diedit. Kemudian yang pertama, kita import dulu array string-nya lalu beautiful stop-nya. Kemudian pada text beautiful stop-nya ini untuk menghapus tag HTML terlebih dahulu dengan memasukkan perintah HTML parser get text ini untuk menghilangkan tag HTML. Bisa kita lihat di sini hasilnya. Pada korpus yang awal pertamanya ada HTML body, pada hasilnya tidak ada, langsung masuk ke dalam the current global. Kemudian yang kedua text lower. Text lower ini untuk mengubah teks menjadi lowercase atau menjadi huruf kecil semua. Yang tadinya huruf T dalam the current ini kapital, setelah diberikan code hasilnya yaitu menjadi huruf kecil. Seperti brand, B, huruf B dalam brand ini juga menjadi huruf kecil seperti itu. Kemudian yang ketiga array sub ini untuk menghilangkan angka yang ada di dalam. Seperti ini ada kata $74,24 setelah kata approximately di sini, maka angka tersebut akan menghilang. Kemudian text translate ini untuk menghilangkan tanda baca. Tanda kutip 2 ini akan dihilangkan sehingga tanda kutip 2 yang dari awal ini pada hasilnya akan menghilang. Kemudian sub ini akan menghilangkan karakter khusus seperti tanda dolar yang dari 74 ini, di sini juga pada hasilnya akan menghilang. Lalu kemudian tokenisasi yaitu untuk memecah kalimat menjadi kata-kata individu. Untuk menggunakan ini kita from NLKTK tokenize import word tokenize. Kemudian kita masukkan tokenize korpusnya untuk menghilangkan korpusnya sehingga hasilnya menjadi
dipotong-potong. Seperti ini, the current tadi dibagi per kata, the current global price of Brent dan sebagainya. Kemudian selanjutnya penghapusan stop word. Ini menghapus kalimat menggunakan NLTK. Untuk stop word-nya, karena kita menggunakan bahasa Inggris, masukkan bahasa Inggris. Lalu masukkan filtered corpusnya, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Menghapus kalimat yang tadinya ada the, karena itu kata bantu, maka dihilangkan, maka dihapus. Seperti kata at di sini juga dihapus, is yang di sini juga dihapus, seperti itu. Lalu kemudian stemming dan lemmatization. Stemming dan lemmatization ini untuk mengubah kata menjadi bentuk dasarnya dan untuk mengurangi variasi kata yang memiliki makna serupa. Ini kata dasarnya stand, sebelumnya stand memiliki s, di sini akan berubah menjadi stand. Lalu kemudian ekspansi kontraksi, mengubah kata-kata ini menjadi bentuk lengkap. Dari kata-kata yang sudah di stemming lemmatization yang tadinya bentuknya terpisah-pisah seperti ini, dengan menggunakan ekspansi kontraksi, mengubah kata-kata tersebut jadi bentuk lengkap atau disatukan, ya, hingga hasilnya seperti ini, the current global price of Brent dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, spell checker. Spell checker ini adalah perintah khusus untuk mengganti atau memperbaiki kata-kata yang apabila ada kesalahan penulisan, baik ejaan atau kekurangan dalam huruf kata, akan diperbaiki menggunakan spell checker ini. Oke, kesimpulannya, praproses data teks sangat penting dalam analisis NLP karena membantu membersihkan dan menyederhanakan data. Seperti tadi penghilangan tanda kutip atau angka atau simbol-simbol yang tidak perlu. Langkah-langkah seperti pembersihan teks, tokenisasi, penghapusan stop word, stemming, dan lemmatization meningkatkan kualitas data dengan mengurangi noise dan memastikan hanya informasi relevan yang dianalisis. Ini membuat model lebih akurat dalam memahami dan memproses teks, sehingga menghasilkan hasil yang lebih tepat dan bermakna. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.